Dan saya katakan kalau ini menjadi jurisprudensi, bahaya banget. Hukum, maka saya bilang mungkin Jokowi akan dihukum 1000 tahun. Pihak Jokowi juga merasa berterima kasih karena dengan keputusan abolisi ini. Begini kejadiannya. Sebelum sampai ke sana saya ingin menjelaskan ke publik supaya agak paham. Saya merasa punya kompetensi bicara tentang ini karena lama sekali dalam birokrasi dan tahu persis gimana mekanisme impor gula. Paham betul. Karena saya 6 tahun di dalam. Makanya Anda yakin bahwa Pak Tom nggak bersalah, Anda menjemput waktu kebebasannya? Dan yang kedua adalah saya... Itu pertama hadir, iya ya? Pertama iya? Hadir terus di pengadilan. Oke. Pengadilan Tom Lembong. Kenapa saya hadir? Karena saya ingin tahu betul kok Tom Lembong bisa korupsi. Kok korupsi di gula? Nah sehingga di kepala saya datang ke pengadilan terus ingin mengetahui 4 hal. Satu, apakah betul Tom Lembong punya mens rea, niat jahat? Kalau Tom Lembong saja punya niat jahat, gimana saya didu? Itu yang ada di kepala saya. Kalau ada mens rea-nya apa? Karena ingin saya tahu. Yang kedua, Tom Lembong kok dianggap melanggar hukum? Sementara 6 menteri perdagangan lainnya melakukan hal yang sama dalam jumlah yang besar, kok tidak dianggap melanggar hukum? Itu di kepala saya. Yang ketiga di kepala saya ini dituduh merugikan negara. Sementara saya sudah baca BPK dan audit RNI yang mengimpor gula tidak ada kerugian di situ, kok dianggap merugikan negara. Ini jiwa peneliti saya muncul. Yang terakhir, yang keempat saya mau tunggu adalah bagaimana dianggap menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Itu yang ada di kepala saya. Hingga saya berkali-kali ikut sidang. Nah, di pledoinya penasihat hukum dan Tom Lembong sendiri semua dibantah. Oke. Pas keputusan saya datang lagi ingin mendengarkan. Nah, akhirnya terjawab oleh hakim. Hakim menyatakan tidak ada mens rea. Oke. Wah, agak ketawa saya. Alhamdulillah nggak ada mens rea. Nggak ada niat jahat. Nah biasanya pasti Pak Saur tahu kalau mens rea tidak ada dan tidak ada bukti uang melanggar biasanya bebas lah. Kan nggak ada dua. Nah saya tunggu yang keempat kan. Nah masuk yang kedua dianggap melanggar hukum. Ya, supaya publik paham kalau korupsi 3 hal sekaligus harus terjadi. Melanggar hukum, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Itu akumulatif. Tidak boleh satu. Harus 3-tiganya terjadi. Nah dianggap melanggar hukum. Di mana melanggar hukumnya? Ternyata karena begini, jaksa antara pernyataan waktu ditangkap itu berbeda pada saat tuntutan. Akhirnya keluar istilah memindahkan gawang supaya gol. Waktu ditangkap berbeda dengan tuntutan. Pada saat penuntutan. Apa perbedaannya? Perbedaannya disebutkan semua ada kerugian negara apa segala. Tahu ternyata belum ada hasil BPKP. Belum di tuntutan. Nah, baru ada belakangan. Oke. Nah, ini istilahnya memindahkan gawang. Nah, itulah kenapa kita menduga ini pasti pesanan karena belum ada bukti, tahu-tahu sudah ditangkap. Nah, dan berubah gitu, logika Anda begitu ya? Ya. Kemudian dianggap melanggar hukum. Hakim menyatakan melanggar hukumnya karena BUMN yang ditunjuk adalah bekerja sama dengan swasta. Nah, ini perlu saya uraikan agak panjang dikit supaya pihak Jokowi juga merasa berterima kasih karena dengan keputusan abolisi ini. Begini kejadiannya. Tidak ada larangan hukum apapun BUMN bekerja sama dengan swasta. Tidak ada. Oke. Kalau hakim ini menjadikan ini sebagai alasan melanggar hukum, maka semua orang bisa masuk penjara. Dan saya katakan kalau ini menjadi jurisprudensi, bahaya banget. Hukum, maka saya bilang mungkin Jokowi akan dihukum 1000 tahun. Dihukum 1000 tahun? Ya, karena akumulasi kesalahan seperti Tom Lembong. Menguntungkan pihak lain. Menguntungkan pihak lain. Bekerja sama dengan swasta. Jadi beruntunglah sebenarnya. Ya. Apa yang lain tuh karena abolisinya Prabowo meluruskan hakim. Baik, saya mau garis bawahi soal pesanannya. Di mana kemudian logika yang mengatakan bahwa ini pesanan dari apa yang Anda sampaikan tadi? Begini, satu tadi bahwa belum ada bukti tetap ditangkap. Yang kedua, ini prosesnya 2023 loh. Pada saat masih Presiden Joko Widodo berkuasa, bukan Pak Prabowo. Yang ketiga adalah Menteri Perdagangan lain kok nggak
diproses padahal kejadiannya sama. Ya itu loh. Nah, bahwa ini pesanan yang saya pikir Tom Lembong menyatakan, merasakan betul bahwa itu dan Pak Purnomo menyatakan. Lalu kemudian sempat tersebut pesanan Solo. Ya, kalau pesanan Solo kan orang asosiasinya Pak Jokowi. Karena memang pada saat itu Pak Jokowi presiden. Oh, karena itu. Siapa lagi? Oke. Oke. Nah, jadi supaya Pak Beli paham, ini prosesnya masih Presiden Jokowi loh. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, boleh? Yap. Karena ini ada beberapa yang harus diklarifikasi, mungkin silakan mau diklarifikasi. Bung Fitra atau siapa? Saya klarifikasi dulu soal judul. Karena menurut saya ini sangat serius. Karena ini fakta judulnya Mas Aiman. Oke, tudingan kan ada tudingan kan? Ya. Karena saya dengar tadi pidatonya Bang Said Didu. Karena saya ini maksudnya bukan koreksi judul, koreksi Bung Said dong. Iya. Ya, pasti itu. Jadi justru saya yang duluan, ini adalah pesanan Solo. Oke. Pesanan Jokowi. Saya tidak ada kaitan kepada Jokowi. Tetapi maksud saya begini, konsekuensi daripada penyebutan ini mestinya teman-teman harus mengejar ini. Karena biar bagaimanapun itu fitnah atau trial by press, tiba-tiba Anda menyebutkan satu nama, tetapi tidak ada itu di persidangan. Maksud saya begini Mas Aiman. Kita memang sepakat karena ini bicara Hasto, kemudian juga Tom, saya sebenarnya sama Ferry harus duduk bersama. Karena misalnya begini, kita tidak boleh salah satu kasus, misalnya Hasto. Karena saya Mas Aiman adalah salah satu kuasa hukum daripada teman-teman di KPK. Di tangan Saur Siagian lah dulu 1.500 daripada staf KPK yang menolak Firly untuk kembali menjadi calon pimpinan KPK. Karena apa? Berdasarkan putusan etik, dia sudah melakukan pelanggaran berat, dikembalikan dia ke kepolisian. Oke, nggak sebelum ke Pak Firly dulu. Saya ingin kecil pesanan. Nah, pesanan tadi kan disebut pesanan Solo. Iya. Anda mau bantah di mana? Oh iya dong. Presiden menurut Bung Said, karena presidennya pada saat itu adalah masih Pak Jokowi. Ada menteri-menteri yang lain yang mungkin Anda mau mengatakan dekat dengan Pak Jokowi tidak diproses. Mas Aiman, ini tuduhan yang sangat berat. Oke. Karena putusan ini bukan di tangan Jokowi, tetapi bagi proses daripada penyidikan, kemudian diuji baik melalui pra-peradilan dengan hakim yang berbeda, diuji materinya dengan hakim yang berbeda. Tidak ada indikasi ke arah Pak Jokowi. Kemudian putuslah seseorang ditentukan bersalah. Tiba-tiba outputnya mengatakan bahwa ini pesan daripada Solo. Maksud saya begini, ada tuduhan yang sangat serius menurut saya Aiman. Saya sengaja pakai topi saya di Daulat Rakyat. Dalam konstitusi kita disebut kedaulatan di tangan rakyat, kemudian dilaksanakan sepenuhnya dengan hukum. Artinya adalah kita sedang meruntuhkan namanya adalah lembaga peradilan. Di mana katakanlah sekarang ini, Bang, kita sedang berjalan sebentar, Fer. Dilaksanakan sepenuhnya dengan undang-undang. Iya, dilaksanakan sepenuhnya dengan undang-undang. Artinya adalah ketika kita bicara daulat rakyat, ketika kita bicara adalah kita bicara hukum. Tiba-tiba lembaga peradilan yang telah menguji. Katakan Mas Aiman, ini tuduhan yang sangat serius, bukan saja kepada penyidik, bukan saja kepada penuntut, tetapi juga kepada hakim. Maksud saya adalah mestinya begini logikanya. Kalau ada pemesan, coba bayangkan ada pengacara yang profesional hadir di sana. Sama dengan Anda melecehkan daripada peran pengacara tersebut, berarti Anda sebagai apa di sana? Oleh karena itu saya tantang juga kawan-kawan siapapun termasuk kita. Ini tidak bisa dibiarkan kalau memang ada yang mengatur. Berarti itu adalah ini perkara harus dikejar. Ya, tapi sekaligus begini. Bung Saur, artinya sejauh ini Anda menilai proses penegakan hukum dari kejaksaan ataupun KPK, karena ada dua ya. Lalu kemudian di penuntutan. Lalu kemudian di proses peradilan, semuanya telah berjalan dengan baik untuk Tom dan Hasto. Tom dan Hasto, contoh misalnya itu yang saya bilang sedikit lagi misalnya. Ya kan, artinya adalah mari kita hati-hati karena kita ini negara hukum, harus sesuai dengan aturan hukum. Nanti saya bilang.